ألمنا وشافنا الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Kemudian sambungan manaqib daripada Guru Sekumpul yang tahun tadi, Rajab tahun tadi sampai pada tahun 1964. Jadi Abah Guru itu sidin lahir 1942. Nah ini kejadiannya 1964. Nah berarti sekitar umur berapa tuh? 1964 kurang 1942 berapa dah? 22 tahun lah, sekitar 22 tahun. Jadi di tahun 1964 itu banyak guru-guru Tuhan, baik itu guru Darussalam atau guru-guru Tuhan yang di Martapura berziarah ke Jawa. Nah di antaranya Abah Guru pun 4 kilo Sidin. Nah waktu itu Sidin sudah mengajar sekitar 2 tahun di Darussalam. Itu dah sudah mengajar 2 tahun di Darussalam. Bahasa kita ini guru muda lah, guru anum gitu kan. Alhamdulillah tahun 4 juga lah. Kenapa? Karena ada duit. Duit dapat di mana? Karena sebelumnya Mancesa tahun tadi Sidin itu pernah mendulang gawian juga. Nah jadi itulah ke Jawa. Ringkas cerita ke Surabaya nih lah. Surabaya karena ada beberapa agenda lah. Di antaranya hendak mengambil berkah lawan orang-orang wali yang ada di Jawa, baik yang sudah hidup atau yang sudah meninggal dunia, baik yang hidup atau sudah meninggal dunia, mengambil berkah. Kemudian agendanya juga pulang kesannya tuh mendatangi ada yang perkawinan, ada undangan lah juga. Nah ringkas cerita sampai ke Surabaya lalu berdiam di Ampel. Kan biasanya kita bila ke Surabaya tuh pasti ke Ampel tuh biasanya. Dan menginapnya di Ampel. Kenapa menginapnya di Ampel? Karena para pelawan Sunan Ampel kan gitu kan, jadi tinggal berjalan aja lagi. Nah waktu itu sampai di Ampel, berdiam di rumah, ngaran rumahnya itu ampun rumah Haji Syamsul Amin namanya. Nama ampun rumah orang Martapura nang berdiam di Ampel. Tuntung ziarah Ampel, kemudian hanya menziarahi yang hidup-hidup pulang. Siapa? Di antaranya menziarahi enam rombongan tadi, di antaranya apa Guru Sekumpul? Menziarahi Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus atau bisa juga disebut dengan Habib Neon. Nah, kenapa ini disebut dengan Habib Neon? Neon itu kan lampu, ada lampu neon. Nah yang gulaan tuh jagoan neon siapa? Nah ini ada nih lampu neon. Jadi Habib Neon digelar Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Kenapa jadi digelar dengan Habib Neon? Karena biasanya di waktu itu Sidin pernah mendatangi satu acara di masjid. Sekalinya sebelum Sidin datang lampu mati, genset kadeda. Entah belum ada genset waktu itu kalau wallahualam. Lalu Sidin datang, Sidin datang, masjid tadi langsung nyala. Nang terpancar daripada awak Sidin. Dia nanggil orang, digalari orang Habib Neon biasanya. Karena Sidin masuk ke masjid bercahaya luar biasa. Kemudian pulang mengelangi siapa? Yaitu Habib Salim bin Akil Al-Idrus. Kemudian nomor 3 mengelangi Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Ini adalah munsyid daripada
Habib Neon tadi, artinya tukang syair daripada Habib Neon tadi, Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Bahkan sampai Abah Guru itu yang belajar kan menyair lawan Habib Muhammad bin Abu Bakar. Nah jadi menyair itu ada gurunya itu sebenarnya adalah kepada Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf tadi. Tuntung ziarah di sekitar Surabaya tadi lah, di sekitar Ampel itu ada juga yang di Botok Putih kan. Ya masing-masing ulama itu mempunyai kelebihan masing-masing, model kayak dokter juga ada spesialisnya. Nah di antaranya guru tak bilanya hendak sugih itu ya ziarah ke Botok Putih tadi. Nah itu model spesialis masalah kesugihan lah di situ. Ada juga bilanya hendak umroh kemana ziarahnya? Ada tuh insert ziarah. Parah banget lawan kita nih. Ada juga bilanya hendak alim, hendak anak alim ya lah. Ziarah ke Datuk Kalampayan ulang. Kenapa? Karena keturunan Datuk Kalampayan itu alim-alim sebenarnya. Jadi spesialis ulama tuh kayak spesialis dokter juga kan. Kemudian setelah itu rombongan ini berangkat menuju Pasuruan. Meelangi siapa? Meelangi Kiai Hamid Pasuruan. Itu ulama wali yang terkenal waktu itu kepada orangnya awam. Cuma terkenalnya luar biasa Kiai Hamid Pasuruan. Nama komsidin di belakang masjid Pasuruan situ. Tuntun ke Pasuruan lalu bubuli ke Bangil. Jadi sebenarnya mulai Surabaya ke Pasuruan itu melewati Bangil. Nah cuma ke Pasuruan berdahulu bubuli ke Bangil. Kenapa? Karena hendak menginap di Bangil. Nah kebetulan menginapnya di rumah ipar daripada Haji Samsul Amin kan tadi, ya Samsul Amin ngarannya Haji Hifni ngarannya. Nah, bela buat guru Bangil juga. Nah, kepada bahwa kami ini hendak melakukan perjalanan ziarah mengambil berkah. Nah, jadi kita tahu mengambil pelajaran karena dari itu dulu bahwa ulama-ulama kita bahari, wali-wali bahari itu mengambil berkah, ketujuh mengambil berkah. Bahkan bukan nang meninggal aja, nang hidupnya pun dielangi juga. Itu satu pembelajaran ulang bagi kita. Padahal orang solehnya sudah tetap mengambil berkah. Gitu. Umbah itu guru Bangil. Ayo aku 4 juga. Nah bertambah. Berarti rombongan ya lah. Ini guru Bangil 4 juga. Aku 4 juga. Ringkas cerita melakukan perjalanan ke Madiun. Bapak ke Madiun itu menyaksikan perkawinan adalah menghadiri perkawinan pernikahan. Kemudian ke Solo. Umbah ke Solo langsung ke Jakarta. Nah jadi di Jakarta situ diantaranya nomor 1 yang dielangi adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang. Ya nama digelar dengan Habib Ali Kuitang dan sidin masih hidup waktu itu. Nah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang, Habib Ali Kuitang, waktu rombongan ini diantaranya Abu Guru tadi lah, beelang kepada sidin ada pian abri misalnya. Abri ini minta mandi, hendak tolak perang. Walhal abri ini orang Muslim, orangnya ada Islam, orang kafir. Cuma minta mandi lawan Habib, ya Allah, minta mandi lawan Habib. Percaya dia barangkali ini lah, percayanya. Barangkali itu sudah ada bibit-bibit keimanan lah. Cuma orangnya non Muslim. Nah umbah itu berdiri Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang, sidin duha. Jadi berdirinya itu model di apa ngarannya didiriakan sidin. Lalu sidin berucap abri itu, jadi sidin untung bahasa kita ini adalah untung kita ada abri. Yang tidak abri, ada nyaman kita beribadah. Untung ada yang menjagakan kita menuntut ilmu, menjagakan kita beramal beribadah, menjagakan kita sembahyang. Intinya Habib Ali itu kan memuji banget lawan abri. Sampai abri nang non muslim tadi, nang bakas dimandi sidin tadi, sampai menangis, bahkan berucap pulang, wahai Habib, lajari ulun mengucap 2 kalimat syahadat. Harus syahadat sekalinya. Nah itu kisah daripada nang ada di waktu ziarah itu. Kemudian ya bilanya bapak lawan orang yang mempunyai nur, mempunyai cahaya, umpat juga cahaya kan. Bila keparak orang yang mempunyai nur, mempunyai cahaya, umpat juga cahaya, tong pias juga tah. Keparak orang berjual yang harum, tong umpat juga harum. Keparak orang berjual sate, tong umpat juga sate. Nah itu kan.
Jadi penting untuk bepark. Umbah itu, nah diantaranya tentang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ini, Abah Guru itu sidin mengambil sanad daripada kitab sifat 20 nang kita baca setiap malam Jumat yang kita baca itu Abah Guru mengambil sanadnya kepada Habib Ali Kuitang. Kenapa? Karena Habib Ali Kuitang ini sidin langsung belajar lawan Habib Usman Batawi, pengarang sifat 20. Habib Usman Batawi kan sifat 20 itu karangan daripada Habib Usman Batawi. Nah, Habib Ali Kuitang itu berguru lawan Habib Usman Batawi. Abah Guru mengambil sanad sifat 20 kepada Habib Ali Kuitang. Umbah itu melanjutkan pulang perjalanan ke mana? Yang kita mengesahkan sidin di Jawa nih. Mudahan kita ke Jawaan juga ya. Jadi melanjutkan perjalanan pulang ke mana? Ke Habib Husin Maula Luar Batang Jakarta. Meninggal kan sudah lah Habib Husin Luar Batang Jakarta. Ada ngarannya di Jakarta itu Luar Batang, ya Habib Luar Batang ngarannya kan. Waktu di situ yang Guru Bangil berkisah lawan Abah Guru anu jaya ngaran murid nah yalah anu jaya Habib Husin Luar Batang ini umur sidin itu sekitar selawit atau 30 tahun katanya kan, antara selawit sampai 30 tahun. Anu mah orangnya cuma karomahnya luar biasa. Nah itu kan di mana karomahnya? Bilanya kita telah ada hajat lalu kita ziarah kepada Habib Husin Luar Batang Jakarta, belum lagi ziarah masih lagi di pelataran Kubah Sidin, kan di Kubah itu ada masjid lah, masih di pelataran masjid itu hajat kita sudah dikabulkan Tuhan. Nah itu ujar Guru Bangil di antara karomah Habib Husin Luar Batang, bila kita ada hajat lalu kita ziarah, maka belum lagi kita ziarah membaca Yasin, belum salamullah ya saja, belum masih di pelataran Kubah Sidin itu hajat kita sudah dikabulkan Tuhan. Nah ini. Nah tapi satu pembelajaran di situ kurang mau dihayati kan, satu pembelajaran orang-orang bahari, bahkan ulun membaca manaqib Siti Khadijah, orang-orang bahari itu kan beda dengan kita. Apa bedanya? Kita ini kan bilanya ada hajat, apa aja bilanya ini karena bahajat ziarah kabul dulu hajat ziarah itu kita. Adapun ulama-ulama melajari diantaranya Guru Bangil, bila ikam ada hajat lah lalu ikam bawa ziarah, maka belum lagi ikam ziarah masih di pelataran hajat ikam sudah kabul, berarti apa yuk bilanya ada hajat langsung bawa ziarah. Apa hajatnya misalnya telah misalnya hendak misalnya ziarah dulu, ada kita kan hadang kabul dia nak ingat lagi ziarah enggak. Nah ini beda adalah antara kita adalah lawan wali-wali yang melajari tentang ziarah. Coba pian buka teman nakib Siti Khadijah. Itu ada seorang laki-laki hendak ziarah ke makam Rasulullah, kan di Madinah enggak? Ini di Mekah, makam Rasulullah di Madinah. Cuma duit kadeda, lalu berziarah. Ini hendak nih hati ziarah ke makam Rasulullah, tapi duitnya kadeda, lalu berziarah ke makam Siti Khadijah. Tuntung berziarah ke makam Siti Khadijah, alhamdulillah ada rezeki kawa ziarah ke makam Rasulullah. Artinya ada hajat lalu ziarah. Nah coba kita ubah langkah itu adalah amun kita kan hajat kabul dulu hanya ziarah. Nah ada pun wali melajari kita ada hajat ziarah dulu, insya Allah kabul. Nah itu adalah insya Allah kabul. Artinya ya Allah Allah sudah ziarah, nah tinggal kabulnya aja lagi ya Allah. Jadi udah berguru kan diantaranya tadi sedin bila kita merasa hebat di kampung, kita adalah merasa hebat di kampung, bawa aja ke Jawa. Tahu tak? Mau kita merasa hebat di Bandung aja sih, bawanya ke Jawa tahu tak? Atau kalau merasa hebat pulang bawa ke Mekah tahu tak? Artinya orang-orang banyak wali-wali, orang-orang banyak alim-alim. Namun kita tuh di kampung ya rasa seorangnya sudah pak alimnya, rasa seorang yang sudah jadi neonnya ya oleh. Bawa ke Martapura, aro jadi pelitaan. Artinya apa orang banyak tarang-tarang kampung orang, alim-alim orang, ya kan mau di kampung seorang istilahnya nang neonnya adalah jagoannya dah. Cuma mbak sudah bawa ke Martapura, bawa ke Jawa, bawa ke Hadramaut, nah ya, rasa halus makarotan nyala. Nah lalu setelah kulit tadi, jadi waktu itu kan adalah ujaran Guru Bangil. Nah ini lah Habib Husin Luar Batang Jakarta ini, nah karomah luar biasa.
orangnya anu karomahnya luar biasa. Lalu dia guru bangil, ikampang kayak apa? Ini guru bangil bukan apa ngarannya yo, bukan menghinakan abah guru, ini membangkitkan semangat ya benar. Ikampang kayak apa? Bahasanya modelnya nah babuhan edadina bisa sudah baca kitab babuhan uli ikampang apa belum bisa jadi. Nah, bukan menghinakan kadang itu membangkitkan semangat. Nah itu kan kayak apa supaya sama dengan nih Habib Husin juga maksud guru bangil kayak ya, nah akhirnya sering teman jujur juga deh seorang pang kayak apa gitu. Maka umurnya sudah 22 tahun nih kalau umur sudah 22 tahun seorang pang kayak apa akhirnya di Jakarta itu diam di satu rumah orang Martapura itu diam di Jakarta yaitu ngarannya Haji Abdul Qadir. Nah di rumah itu di rombongan tadi berdiam menginap selama di Jakarta. Bahkan di dalam rumah itu ada juga menginap Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang atau bahasa kitanya Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang ya lah. Dan Sidin ini wali. Sebelumnya Sidin ini sebelum kejadian itu telah Sidin itu pernah ke Martapura. Ke wadah Guru Haji Badruddin di Tunggulirang pernah ke Martapura. Jadi ngaran Habib kan, apalagi wali kan, ke Martapura itu banyak yang ulama-ulama yang datangan bersalaman lawan Habib tadi. Abah Guru waktu itu umur masih 17 tahun dan berhadam menyimpuli tikar dulu kan, menyimpuli bakas minuman-minuman. Jadi ulama-ulama di Martapura, guru-guru Tuhan di Martapura ambil berkah lawan Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf tadi sampai habis bahasa simpun tuntong. Nah ini padilah orang berhadam tadi. Akhirnya kan orang bulikan tinggal Abah Guru lagi berduaan lawan Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf tadi. Sekalinya waktu berduaan ada datang yang guru Tuhan di Martapura datang. Tadi bersalaman lawan Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf. Lalu yang Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf sebelum bersalaman lawan aku bersalaman dulu lawan halus ini menunjuk kepada Abah Guru. Kenapa? Karena ini adalah kutub kecil, ini adalah kutub kecil, ini adalah kutub kecil. Yang bujur mah artinya masih halus kutubnya, tapi karena ganal juga gitu kan. Artinya bersalaman dulu dikasyaf, padahal masih jadi pondokan kan bahasa kita aja masih bahadam lagi di rumah guru itu sudah dikasyaf oleh Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf. Ini adalah kutub kecil, ini kutub kecil. Nanti kamu salaman ke situ dulu, jangan bersalaman ke aku. Pertemuan yang kedua kalinya yang di Jakarta tadi. Nah jadi pada suatu malam duduk naun Abah Guru Habib tadi. Bahkan Habib tadi kisah dia mengkasyaf apa ngarannya apa-apa yang terjadi setahun yang lewat yang terjadi lawan Abah Guru. Ikam kalau anu ikam bulan anu ikam membaca kitab ikam masuk ma'ajab di itu dikasyaf oleh Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf tadi. Kemudian pada suatu malam pulang waktu di Jakarta itu keluar Habib Ahmad tadi melihat Abah Guru tadi yang model termenung sambil batin menangis. Barangkali sering memikirkan nang kesa panderan guru bangil tadi ikampang kayak apa. Nah, jadi ujar Habib Ahmad tadi melihat Abah Guru model kayak termenung, model sedih, ya kan nuha sedih itu ketahuan aja kan. Jadi ujar Habib Ahmad Zaini gitu. Alam nasyroh sudah turun kan, bahasa Indonesia itu adalah alam nasyroh kan sudah turun. Ayat alam nasyroh itu kan sudah turun. Maksudnya itu bila sudah turun, jangan lagi bersedih. Kenapa? Karena ayat alam nasyroh itu ayat kegembiraan. Rasulullah aja kan adalah waktu turun ayat alam nasyroh itu Nabi itu bercahaya mengalami gembira Nabi ketika turun ayat alam nasyroh. Kenapa? Karena kan di situ ada inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Satu bencana itu kan Allah Ta'ala balas dengan dua kemudahan. Satu kesusahan Allah Ta'ala balas dengan dua kemudahan ya. Artinya cagar dibalas Tuhan ya. Kenapa jadi kita ketika dapat musibah lalu dibalas Tuhan minimalnya dua kemudahan bahkan 3, 4, 5 kemudahan, bahkan itu balasan Tuhan itu cepat. Jawabannya nomor 1 supaya mencintai kita kada bersedih lagi. Yang sudah terbalas.
Nomor dua, supaya membenci kita pulang jangan hingung lagi. Ya kan ketika kita dapat musibah, itu membenci itu hingung benar. Jadi Allah Ta'ala datangkan pulang nikmat supaya hingung tadi sampai hingung pulang. Ketika orang dapat musibah, nang mencintai kita dia sedih. Allah datangkan nikmat, maka nang sedih tadinya bahagia pulang. Nah itu kan. Artinya ujar Habib melajari kita tuh jangan hati banyak bersedih ya sedih. Kenapa? Karena alam nasyurah itu sudah turun juga. Nah itu kan. Ombak itu mana seman? Seman itu ya guru seman mulia. Dan ombak di rombongan mana seman? Jadi dia guru mungkin tidur panggil. Ini ngaran Habib menyuruh ya datangi. Assalamualaikum juga tuh Habib Bakiau. Datangi guru seman ngaran Habib Bakiau tadi. Lalu ujar Habib tadi, seman saksikanlah bahwa Jaini ini anakku dunia akhirat. Saksikanlah bahwa Jaini ini anakku dunia akhirat. Al-Fatihah. Itu kan. Mbah tu minta kiaukan pulang. Mana Badrudin. Karena Habib Tuhan tadi. Jadi pengiau tu model kesisi aja. Kiau akan pulang. Guru yang di kiau Habib. Mbah datang guru Badrudin. Berhadapan pulang lawan guru seman mulia. Nah ikamlah semanlah Badrudinlah saksiakan bahwa Jaini itu anakku dunia akhirat. Al-Fatihah dimulai itu kan. Nah jadi diangkat anak oleh Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagaf Semarang. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke mana? Bukan ke Jakarta, hanya ke Bogor. Nah di situ Sidin berdapat lawan Kiai Falak Bogor. Nah Kiai Falak Bogor. Bahkan di situ Sidin mensyuk thariqah. Bahkan Abah Guru itu belajar 28 thariqah dan wasil sebenarnya dalam waktu 6 mat. Itu dalam waktu 6 mat. Padahal orang mempelajari satu thariqah aja kan hendak wasil itu ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah apalagi 28 itu bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi Abah Guru dengan waktu yang cepat Sidin kawa mempelajari 28 thariqah tadi, bahkan wasil sebenarnya dengan 28 thariqah tadi. Nah ringkas cerita boleh dari Jawa itu yang membawa perubahan yang luar biasa. Kayak itu kita bila perjalanan itu biasanya boleh perjalanan itu ada perubahan yang luar biasa. Mengambil iktibar daripada nang diziarahi, bukan sekadar ziarah itu betul tukar wara, tetapi apa yang kita ambil daripada ziarah itu. Makanya kita ziarah itu jangan umpat kambing tumbur ya lah. Artinya jangan menganggap betul tukar aja. Harus ada yang kita ambil apa pelajaran daripada yang kita ziarahi sehingga boleh ziarah itu kalau kita tanamkan di hati kita. Ya biasanya kan membawa boleh ziarah kan. Abah Guru itu langsung sini model ke-7 khalwat. Jadi udah mengajar Darussalam masuk kamar khalwat. Kadang nak berkumpul-kumpul lagi. Bahkan di belakang rumah Sidin itu diolahkan kalau ada salah lah 3x4 rumah. 3x4 ke model kayak bukan rumah juga model kayak kamar kan. Oleh Abah Sidin Jasan Marwat bahkan pulang nang 3x4 tadi dihalusi Sidin pulang, artinya di anda pulang di dalam sekat nang semuat nih sejadah Jasan Marwat ya nang sampai Sidin di kamar khalwat sehari semalaman itu berzikir 24.000 dari gampangan dia 24.000 berzikir. Ngaran zikir ini kan panas tah ya nang membawa ada efek lah kayak itu. Nah apa efeknya model ada penyangitan bahasa kitanya kan. Kadang kalau salah sedikit murid dimamai Sidin. Nah itu kan karena tadi zikir tadi 24.000 bahkan ada di Higalolangkang itu beginian lalu pakai baju nang kada pantas lah bahasa kitanya kada pantas itu sangiti Sidin. Nah itu tapi sangiti Sidin doang. Ya nang Abah Sidin mengolahkan tanaman di higa apa ngarannya di higa jendela supaya beginian atau siapakah jangan lewat di jendela situ. Kenapa? Karena lewat salah sedikit di mamai Sidin. Yang ngajar Abah Sidin sedangnya sudah dicampur-campur dengan sholawat pulang. Artinya kan zikir itu kan panas tak dicampur-campur dengan sholawat supaya mendingini pulang. Nah itu supaya mendingini kan sholawat itu dingin memang ini kita baca sholawat dingin bener ya lah. Nah box hujan dulu nih. Iya nah Abah Guru itu kan membaca dalail tak 2 hatam. Membaca dalail 2 hatam.
siang sahatam, malam sahatam. Mun kita sehijib, ya Allah sehijib itu tim sambil guling membaca, ayolah. Nah, itu. Ada ini sih siang sahatam, pagi sahatam, malam sahatam. Memang ulun lihat amalan-amalan wali-wali itu adalah itu ada kalau Habib Soleh Tanggul kan diantaranya waktu ziarah itu untuk tinggal juga biasanya adalah itu menziarah Habib Soleh Tanggul kan, menziarah Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul itu jadi di dalam manaqib Habib Soleh Tanggul itu berkhalwat nang mengeluarkannya adalah Habib Abu Bakar Gresik. Nah di kamar khalwat itu nang silin baca adalah dalail. Nah, jadi dahsyatnya dalail nih amalan para wali, guru bangir membaca dalail sehari sahatam. Bahkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu waktu di Madinah membaca dalail 9 kali khatam sehari. Waktu di Madinah itu membaca dalail 9 kali khatam dalam sehari semalam. Itu Habib Ali, guru bangir, Habib Soleh Tanggul, ulang nang apa aja doa sidin laksana kilat nang menyambar. Dan laksana kilat nang menyambar. Ini bila sini berdoa langsung kabul, berdoa langsung kabul. Nah itu nih. Alhamdulillah waktu ke Jawa semalam itu apa ngarannya masuk kamar khalwat Habib Soleh Tanggul. Alhamdulillah kan. Nah jadi apa ngarannya berjanji sebenarnya berjanji lawan Nabi Muhammad bahwa apa ngarannya nih sampai di Tanggul itu sekitar jam 8. Tanggul nih Tanggul Jawa nih jam 8. Sekalinya pian macet, itu macet bener. Akhirnya kada kawan menghadang Habib Muhammad. Ya nang ulun datang, apa Habib Muhammad berangkat, ulun datang enggak datang. Jadi kada kawan sih memimpin akan ziarah di wadah Habib Soleh Tanggul. Tapi sidin masih ada, Nah, waktu itu pas sampai di Tanggul, ini anak ulun jam-jam tuh panas pian. Bakasi emang demam berdarah adalah emang kejam waktu itu waktu di Habib Soleh Tanggul itu kejam. Mbak itu ulun khawatir juga karena bahwa langsung ke Habib Muhammad doakan gitu. Mbak itu didoakan sampai kejam, karena Mbak sampai kejam dimasukkan pulang ke kamar khalwat tadi. Jadi dimasukkan ke kamar khalwat ada aja hikmahnya tak? Dimasukkan ke kamar khalwat. Jadi bertawasul lawan Habib apa tadi Habib Soleh Tanggul alhamdulillah biar artinya apa kada terjadi apa-apa lah. Mau pacaran dah jangan khawatir mana sudah di kampung orang yuk. Di kampung orang. Mbak itu hanya ziarahan. Nah waktu ziarahan luar biasa penghormatannya. Anak murid daripada Habib Muhdar katanya luar biasa penghormatannya apa? Orang-orang tuh yang seorang ini padahal apa yuk bahasanya tuh bagaikan butiran debu aja. Cuma waktu seorang masuk ziarah itu orang pinggiran keberadaan saking menghormatinya Habib Muhammad kan. Kepinggiran doang, pokoknya orang nambah para lawan kubur Habib Soleh itu kepinggiran doang. Nah jadi ulun masuk ke situ, beginian padahal kan dah hadap dia tak. Nah anu memajang umat dia masuk pulang ke dalam. Nah itu penghormatan orang luar biasa. Nah jadi mau bisa datang, kita pun menghormati juga nang semampu kita juga nang bahasanya penghormatan nang dasar bujur penghormatan. Kenapa? Karena sini bujur penghormati melawan kita di sana disuguhi makanan macam-macam. Nah kemudian kita kembali ke kisah tadi lah. Tinggal mana tadi kisah ulang apa? Ada lagi ulang. Kamar khalwat tadi. Dalail tadi kisah dalail nah. Kisah dalail tadi. Jadi Sidin membaca dalail yang sehari 2 hatam, baca sholawat nama lain pulang. Akhirnya timbul ampe sifat-sifat penyarikan tadi. Nang kada kalau salah sedikit langsung sareke ampe. Ya nang akhirnya apa banyak orang cinta lawan Sidin. Banyak nang cinta lawan Sidin. Banyak pulang akhiri dengki. Gitu. Nya itu banyak nang cinta, banyak nang iri dengki. Sampai-sampai waktu itu kan Abah Wulu dipitnah mengajarkan ajaran nang sesat. Itu pernah dipitnah mengajarkan ajaran nang sesat. Nah lalu ketika ada fitnah itu, ya nang Sidin Baampih itu mengajar di Darussalam supaya jangan tapi banyak gejolak kan. Ke rumah kada juga, bapak kenapa di musola Darul Aman di Karaton tak ada namanya musola Darul Aman di situ sing berdiam selama 5 bulan. Sidin menghatamakan Al-Quran menghafal. Nah jadi ada kan kisah 7 tahun dia hafal Quran
Nang memang ulun dari guru itu kadang itu biasanya si itu hafal 7 bulan tapi di usia tadi 22 tahun. Jadi 7 bulan ini pulang terbagi 2 bulan waktu Sidin masih di Darussalam 2 juz kan, berarti sebulan itu sejuz itu menghafal kan. Nah 5 bulan sisanya nih 30 kurang 2 berarti berapa tuh? 28 lah. 28 juz dihatamkan Sidin menghafal ketika sudah keluar daripada Darussalam. Sampai 5 bulan ada pian guru Tuhan di Darussalam yang mendatangi. Kayak apa berang jadi kesannya nih itu dipadakan orang sasat nih. Kayak apa berang kesannya? Lalu ujar abang guru, sebenarnya guru jawabannya itu ada di dalam buku, di dalam tasbih. Mungkin itu tuh. Ini guru Tuhan ini barangkali membawa tasbih, ada buku boleh mengajar barangkali nih. Jadi ujar abang guru sebenarnya dipermasalahkan orang itu guru itu ada jawabannya di dalam tasbih, di dalam buku, ada di dalam tasbih halamannya sekian dipadahkan pulang halamannya. Kasyafnya tah. Padahal kada tahu membawa buku apa kan kada tahu dah. Cuma kasyafnya abang guru di dalam tasbih ada jawabannya. Dalam angka itu iya sudah. Lalu ujar guru Tuhan tadi kita kayak apa hendaklah mengajar. Ulun kayaknya kada hendak lagi mengajar nah. Banyak sudah dosa ulun gitu nah. Jadi ulun kada hendak lagi mengajar. Ringkas cerita di tahun 1966 berarti berapa tahun dah? Tadi kan 1964, ini 1966 berarti berapa tahun? 2 tahun. Lalu Sidin hendak pulang ke Jawa lawan guru Seman. Karena guru Seman berjanji sudah lawan guru Bangil, kenalah aku boleh pulang ke sini, karena ulun boleh pulang ke Bangil. Tapi kada orang banyak mangka ini kada hendak belajar, kita nak berduaan aja barangkali kan. Ada orang banyak. Lalu abang guru 4 jiwa. Kebetulan duit kadeda, ya nang utas kalau kata salah mau kada utas lah. Nih, apa ngarannya nih? Bah, apa mau ditelinga nih? Bonel. Amun kada utas bonel mama Sidin nang dijual. Nah ini pengorbanan menuntut ilmu lah. Wani kejual amas kuis anjir asal tulak ke Jawa menuntut ilmu. Jadi orang kadang lagi lah antah itu bonel atau utas, cuma intinya kejual amas mama Sidin. Ada duit lalu awal tulak sampai ke Bangil. Lalu bapak dahai guru Seman. Artinya di guru Seman ulunnya hendak mencari Syekh Murabbi Mursid nang membimbing akan guru ulun. Nah kira-kira siapa yang menurut pian kan lawan guru Bangil. Lalu jauh guru Bangil setahun ada 4 nang kawak membimbing akan orang Syekh Murabbi Mursid nih. Ada 4 tapi berdua sudah meninggal. Nah ulun kadang lagi nang berdua nih siapa namanya nih lah. Kemudian berdua masih hidup. Nah berdua masih hidup ini nomor 1 ada nang Tuhan yaitu Kiai Maksum Lasem, namanya Kiai Maksum Lasem itu di daerah Jawa Tengah. Kemudian ada nang Anton ulang Parak lawan kita, Parak lawan Bangil Pasuruan, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Orangnya Anton masih. Nah jadi ulun kayaknya lebih menyuruh pian ke Kiai Hamid aja kan. Namun ke Kiai Maksum Lasem itu kan jauh nih perjalanan Jawa Tengah dah. Ada ini Parak aja paling setengah jam. Nah cuma ujar guru Bangil ulun olahkanlah surat pengantar bahwa ulun menyuruh pian ini ke Kiai Hamid gitu ta. Jadi ulun kirimakan ulun olahkan surat. Jadi kesenya kan guru Bangil kan nulis surat model rasa kada pas asai pulang Habib berkesedih. Nya kan perlu juga adabnya kan menulis SMS ya Allah perlu juga adab kan asal kirim aja ke guru ya Allah. Menulis WA, menulis SMS, menelpon, bapak itu ada adabnya juga. Sebenarnya orang soleh itu tahu kayak apa adab-adabnya. Jadi tulis surat salah pula, merasakan pas kata-katanya. Sampai 5 kali dia nulis surat salah terus. Nah, akhirnya ujar guru Bangil, sudah ya, ulun aja kesana sudah. Ya Allah, pada jadi suratnya, ulun aja nantulang ke sana. Ya nah akhirnya bertiga tak, keempat barangkali langsung supir tak. Tulak wadah Kiai Hamid kepada artinya minta bimbingakan rohani, minta bimbingakan. Lalu ujar Kiai Hamid sebenarnya yang bagusnya itu membimbing orang Kalimantan adalah orang Kalimantan juga.
Sebenarnya yang bagusnya adalah nang membimbing orang Kalimantan juga artinya menurut Kiai Hamid apa ikam aja itu bimbingan kalau berarti jangan akhirnya abah guru minta bimbingan lawan guru bangil tadi. Nah waktu balik dari rumah Kiai Hamid tadi itu Kiai Hamid pian sambil menapak-napak awak abah guru napa pepandang Gubernur Kalimantan jadi itu artinya Sidin nang menguasai Kalimantan kan. Nah itu tak Sidin nang menguasai Kalimantan apa? Gubernur Kalimantan, Sohibul Kalimantannya tak? Pemegang Kalimantannya tak Sidin itu ujar Kiai Hamid Pasuruan. Nah mbak itu ujar guru bangil, pian guru semananya yang ngaran seumuran aja. Jadi rasa ada model rasa tapi nyaman gitu nah. Pian bulik aja ke Banjar. Pian bulik aja ke Banjar. Ulun di sini malah jadi jai ini aja. Ulun malah jadi jai ini aja. Kenapa? Pian bulik aja ke Banjar. Pian mah ajar aja. Karena bilanya nih sudah tuntung pendidikan, ulun mendidikakan. Nah karena pian belajar lawan jai ini pulang. Ini tawadunya guru Bangil nah. Kenapa? Kawan kayak itu nah. Ada jauh beda umur. Jadi rasa ngalir rasa kayak apakah gitu lah. Jadi pian boleh kerja ke Banjar, nah biar di sini jadi lawan ulun karena bilanya tuntung ulun didikakan, wasil hanya pian karena belajar lawan jadi biasanya kayak gitu. Yang tuntung pembelajaran hendak boleh. Nah itu biasanya kita sambung kita pas hendak bulik di Bangil ya lah. Nah jadi episodenya itu karena selanjutnya pas hendak bulik di Bangil. Kenapa kejadian nang waktu hendak bulik di Bangil? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kayak film juga ada sambung ya.